Ada seseorang yang sepanjang hidupnya bekerja keras. Ia mengumpulkan banyak uang, rumahnya besar, mobilnya mewah, rekening banknya tebal. Tapi suatu hari, ia duduk sendirian di teras rumah megah itu, menatap matahari terbenam. Dan ia sadar, semua kekayaan itu tidak bisa membeli satu hal, waktu yang telah hilang. Kita sering memisahkan dua hal yang sebenarnya tak terpisahkan, uang dan waktu. Kita habiskan waktu demi uang. Lalu kita gunakan uang untuk membeli kembali waktu yang telah pergi. Tapi waktu tidak bisa dibeli kembali. Ironis, bukan? Kita bekerja keras demi masa depan, tapi melupakan saat ini. Kita menabung demi hari tua, tapi mengorbankan kebersamaan hari ini. Kita mengejar kebebasan finansial, tapi menjadi budak pekerjaan tanpa akhir. Pernahkah kamu bertanya, untuk apa aku mengumpulkan semua ini, kalau pada akhirnya aku tak pernah punya waktu menikmatinya? Di sisi lain, kita juga pernah merasa bersalah karena menghabiskan waktu tanpa produktivitas finansial. Seakan setiap jam harus diuangkan. Setiap menit harus bernilai ekonomis. Padahal, ada nilai-nilai tak ternilai. Menyaksikan senyum anak di pagi hari. Duduk diam bersama pasangan tanpa distraksi layar. Meresapi sore yang tenang tanpa deadline. Mendengarkan suara hati tanpa tergesa-gesa. Semua itu adalah kekayaan, hanya saja tidak bisa dicatat dalam neraca keuangan. Kita diajari sejak kecil untuk menghargai waktu seperti uang. Tapi jarang ada yang mengajari kita bagaimana menghargai waktu itu sendiri. Bukan karena ia bisa digunakan untuk bekerja, tapi karena ia ada. Karena ia hidup. Bayangkan seseorang yang terbaring sakit. Ia akan menyerahkan semua hartanya demi waktu. Bayangkan seorang anak kecil yang menunggu ayahnya pulang. Ia tak peduli gaji sang ayah, ia hanya ingin waktu. Bayangkan dirimu sendiri di masa tua kelak. Apakah kamu akan menyesali kekurangan uang, atau waktu yang tak sempat kamu jalani dengan utuh? Ini bukan kritik terhadap kerja keras. Ini adalah ajakan untuk menyadari, uang dan waktu bukan musuh. Mereka pasangan, dan seperti pasangan manapun, jika kita hanya memilih salah satunya, kita akan kehilangan keseimbangan. Bab ini akan menggali bagaimana waktu adalah bentuk kekayaan yang sering diabaikan. Mengapa manajemen waktu sama pentingnya dengan manajemen keuangan? Bagaimana keputusan finansial kita seharusnya melindungi, bukan mencuri, waktu kita? Dan mengapa, pada akhirnya, kualitas waktu lebih berharga daripada jumlah uang? Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita mengalami setiap detik yang ada. Inilah perjalanan kita dalam memahami bahwa waktu adalah mata uang yang paling berharga. Dan bahwa mengelola uang, tanpa mengelola waktu, adalah sia-sia. Mari mulai menyatukan dua mata uang ini. Bukan untuk diperbandingkan, tapi untuk diharmonikan. Agar ketika waktumu habis nanti, kamu tahu bahwa ia telah digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pernahkah kamu berpikir, bahwa waktu adalah satu-satunya aset yang benar-benar demokratis? Kita semua, kaya atau miskin, muda atau tua, mendapat jumlah waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tapi cara kita menggunakannya sangat berbeda. Dan disitulah letak perbedaannya. Ada orang yang sibuk sepanjang hari, tapi tidak pernah merasa hidup. Ada pula yang tenang, santai, namun punya dampak besar bagi dirinya dan sekitarnya. Uang bisa dicari, dicetak, diwariskan. Tapi waktu, sekali ia lewat, ia tidak kembali. Tidak bisa diinvestasikan, tidak bisa diwariskan. Dan jika kita mengabaikannya, kita tidak akan pernah bisa membelinya kembali, bahkan dengan seluruh kekayaan dunia. Mengapa kita mengabaikan waktu? Karena waktu tidak berbunyi saat hilang. Tidak ada notifikasi saat 1 jam terbuang percuma. Tidak ada alarm saat kesempatan hidup terlewatkan. Waktu menyelinap pergi dengan senyap. Sementara uang datang dan pergi dengan gemuruh. Maka kita belajar lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Kita terbiasa mengatur keuangan dengan spreadsheet, aplikasi, catatan harian. Tapi pernahkah kita membuat anggaran waktu? Membuat evaluasi kemana 24 jam kita benar-benar habis setiap hari? Jika tidak, maka kita sedang hidup dengan sistem keuangan spiritual yang sangat bocor. Kita menabung untuk pensiun, tapi tidak menyisihkan waktu untuk hidup hari ini. Kita membeli gadget mahal agar hemat waktu, tapi kemudian malah terjebak scroll tanpa henti. Waktu adalah penentu arah, bukan sekadar sarana. Waktu bukan hanya soal seberapa banyak yang bisa kita kerjakan. Ia juga soal arah hidup.
Apakah waktumu diisi hal yang kamu cintai? Apakah pekerjaanmu menggerus atau menyuburkan jiwamu? Apakah waktumu dihabiskan untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Uang menjawab pertanyaan, bisa atau tidak. Tapi waktu menjawab pertanyaan, layak atau tidak. Karena apa gunanya mampu membeli semua yang kita inginkan, jika tak punya waktu untuk menikmatinya? Apa gunanya jadi kaya, jika satu-satunya hal yang tak bisa kita beli justru kebebasan untuk hadir sepenuhnya? Menukar waktu, investasi atau pengorbanan. Setiap hari, kita menukar waktu dengan sesuatu. Dengan pekerjaan, dengan relasi, dengan hiburan, dengan diam, dengan kebiasaan. Pertanyaannya bukan apakah kita menukar waktu, tapi dengan apa kita menukarnya. Apakah kita sedang berinvestasi, atau sedang berkorban secara tak sadar? Ketika kita begadang untuk mengejar target, apakah itu investasi jangka panjang, atau pengorbanan kesehatan dan keluarga? Ketika kita scroll media sosial selama 2 jam, apakah itu istirahat yang bernilai, atau pelarian dari kehidupan yang tak kita sukai? Apa yang akan kamu ingat di masa tua? Bayangkan dirimu 40 tahun dari sekarang. Kamu duduk di beranda, menatap langit senja. Apa yang akan kamu ingat? Angka di rekening bank, atau momen ketika kamu tertawa bersama anakmu? Momen saat kamu dan pasangan saling mendukung di masa sulit? Momen kamu menolong orang lain, dan hatimu merasa hangat? Itulah yang seharusnya jadi arah penggunaan waktu kita. Karena waktu bukan sekadar detik dan menit. Ia adalah ruang tempat hidup tumbuh. Ia adalah wadah tempat kasih mengalir. Ia adalah tempat di mana makna muncul, jika kita hadir sepenuhnya. Banyak orang bekerja keras agar bisa membeli kebebasan waktu di masa depan. Itu hal yang masuk akal. Kita menabung agar kelak tak perlu bekerja. Kita berinvestasi agar bisa pensiun dini. Kita membangun bisnis agar suatu hari bisa menyerahkan kendali dan menikmati hasilnya. Tapi sayangnya, terlalu sering, uang justru merampas waktu kita, alih-alih membebaskannya. Bayangkan ini, seorang manajer bekerja 70 jam seminggu demi bonus tahunan, tapi tak pernah hadir di ulang tahun anaknya. Seorang pengusaha sukses bisa berlibur kemana saja, tapi tak bisa menikmati satu pun karena pikirannya selalu sibuk memikirkan angka. Seorang influencer punya banyak waktu luang di luar, tapi tak pernah tenang di dalam, karena waktunya dijajah algoritma. Ketika uang membeli waktu, ada saatnya uang benar-benar bisa membeli kembali waktu. Dengan menyewa asisten rumah tangga agar kita bisa punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Dengan membayar layanan yang membuat hidup lebih efisien, antar makanan, laundry, atau akomodasi. Dengan pensiun lebih awal agar bisa menulis buku, mendalami hobi, atau menjadi relawan. Dalam skenario ini, uang bekerja untuk kita. Ia adalah alat, ia memperluas ruang hidup, ia memberikan pilihan. Tapi semua itu hanya mungkin jika kita menyadari tujuan uang adalah untuk menciptakan ruang waktu, bukan mengisi seluruh waktu. Ketika uang merampas waktu, namun, banyak dari kita malah membiarkan uang mendikte hidup. Kita memilih pekerjaan dengan gaji lebih tinggi meski membunuh jiwa kita pelan-pelan. Kita memaksakan standar hidup tertentu demi gengsi, lalu bekerja lembur untuk mempertahankannya. Kita menunda kebahagiaan karena masih belum cukup, padahal waktu terus berjalan. Akhirnya, kita memiliki lebih banyak uang, tapi lebih sedikit waktu untuk tertawa. Kita punya rumah besar, tapi tak ada waktu untuk mengisinya dengan percakapan. Kita punya mobil cepat, tapi tak pernah berhenti cukup lama untuk menikmati perjalanan. Uang bisa membebaskan, tapi juga mengikat. Ini soal keseimbangan. Bekerja keras itu penting, menabung itu bijak, menunda kesenangan demi masa depan itu wajar. Tapi jika kita terus-menerus menukar waktu sekarang demi nanti yang belum tentu datang, kita kehilangan hidup itu sendiri. Ingat, waktu tidak bisa ditabung, tidak bisa diinvestasikan, ia hanya bisa dijalani atau disia-siakan. Keputusan kecil, dampak besar. Kadang yang mencuri waktu kita bukan hanya pekerjaan, tapi juga pilihan-pilihan kecil yang tak kita sadari. Membuka notifikasi setiap 5 menit, mengikuti tren hanya karena takut ketinggalan. Mengisi waktu luang dengan belanja online, bukan dengan refleksi atau keheningan. Jika kita ingin uang bekerja untuk kita, maka kita harus tahu apa arti bekerja itu. Bukan sekadar menghasilkan pendapatan, tapi menciptakan waktu yang lebih berkualitas. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering mengasosiasikan kekayaan dengan jumlah uang. Tapi bagaimana jika kita melihat kekayaan dari lensa waktu?
Seseorang yang memiliki banyak uang tapi tidak punya waktu, apakah benar-benar kaya? Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana tapi punya keleluasaan waktu, apakah ia miskin? Waktu lebih sulit didapat. Dapatkah kita membuat lebih banyak waktu? Tidak, waktu adalah sumber daya yang tetap. Kita tidak bisa mempercepat atau memperlambatnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih bagaimana kita menggunakannya. Uang, sebaliknya, bersifat fluktuatif. Bisa ditambah lewat kerja, warisan, atau investasi. Bisa hilang karena kesalahan, krisis, atau bencana. Tapi waktu, ia hanya bergerak satu arah, maju. Tanpa bisa ditambah, diputar ulang, atau disimpan. Oleh karena itu, waktu lebih langka daripada uang. Dan dalam hukum ekonomi, yang lebih langka biasanya lebih bernilai. Waktu lebih sulit dijaga. Menjaga waktu bukan hanya soal mengatur jadwal. Ini soal kesadaran dan disiplin. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Disiplin untuk tidak membiarkan dunia luar menentukan prioritas kita. Kita bisa menyewa manajer keuangan, tapi siapa yang bisa menjaga agar waktu kita tidak dicuri oleh rapat yang tidak penting, media sosial yang menyedot perhatian, ekspektasi sosial yang memaksa kita menjalani hidup orang lain. Uang bisa disimpan di rekening, diasuransikan, atau diinvestasikan. Tapi waktu, ia hanya bisa dilindungi dengan kesadaran dan keberanian. Keberanian untuk berkata, tidak, pada gangguan. Keberanian untuk hidup sesuai nilai, bukan tren. Siapa yang benar-benar kaya? Mari kita ubah definisi kaya. Bukan sekadar punya banyak, tapi bisa mengatur waktu hidupnya sendiri. Orang kaya sejati, bisa memilih dengan siapa ia menghabiskan waktunya. Bisa memilih kapan bekerja dan kapan berhenti. Bisa hadir penuh saat berbicara, bukan tergesa dalam pikiran. Mereka yang punya kendali atas waktunya, punya kekayaan yang tak bisa diambil siapapun. Ukur kekayaan lewat waktu, bukan angka. Mulai hari ini, coba tanyakan, berapa jam dalam sehari yang benar-benar milikku? Seberapa sering aku bisa hadir tanpa gangguan? Apakah aku memiliki kendali atas waktuku, atau hanya menjalankan skenario orang lain? Kekayaan sejati bukan terletak pada saldo akhir bulan, tapi pada kemampuan untuk menjalani hidup sesuai ritmemu sendiri. Karena waktu adalah bentuk kebebasan tertinggi. Dan uang, seharusnya, hanyalah alat untuk melindungi kebebasan itu. Menyadari bahwa waktu lebih berharga dari uang adalah satu hal. Mengambil kembali kendali atas waktu hidup kita, adalah hal lain yang jauh lebih sulit. Dunia modern telah menciptakan sistem yang dengan halus, bahkan tanpa sadar, mencuri waktu kita setiap hari. Untuk itu, kita butuh strategi. 1. Buat anggaran waktu seperti mengatur keuangan. Bayangkan jika setiap menit adalah rupiah. Apakah kamu akan menyia-nyiakannya di tempat yang tidak penting? Apakah kamu akan memberikan banyak kepada orang lain yang tidak menghargainya? Mulailah mencatat kemana waktumu pergi. Berapa jam untuk bekerja? Berapa jam untuk keluarga? Berapa jam hanya untuk dirimu sendiri? Dengan catatan ini, kamu bisa mulai menyusun kembali prioritas. 2. Terapkan prinsip time minimalism. Seperti minimalisme dalam harta, ada pula minimalisme dalam waktu. Pilih aktivitas yang benar-benar penting. Kurangi gangguan dan janji yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Singkirkan FOMO, fear of missing out, dan mulai hidup dalam ritme yang kamu pilih sendiri. Waktu yang kosong bukan waktu yang sia-sia. Seringkali justru di ruang kosong itulah kita menemukan ide terbaik, kebahagiaan yang sederhana, dan ketenangan batin. 3. Batasi teknologi, bukan kehidupan. Teknologi seharusnya mempercepat hidup, bukan mencurinya. Aturlah notifikasi agar tidak mengganggu perhatian. Batas waktu media sosial per hari. Jadwal tanpa layar, waktu untuk membaca, berjalan, berbicara. Kita tidak harus anti teknologi, tapi kita perlu pro kehidupan nyata. 4. Pilih uang yang membebaskan, bukan menjerat. Tidak semua penghasilan sama. Ada yang membebaskan, ada yang memperbudak. Evaluasi, apakah pekerjaan ini memungkinkan waktu untuk keluarga? Apakah bisnis ini menguras seluruh jam tidurmu? Apakah ambisimu menghancurkan keseimbangan hidup? Uang yang baik adalah uang yang membuatmu bisa hidup, bukan sekadar hidup untuk mencari uang. 5. Jadwalkan waktu tak bernilai komersial. Isi hidup dengan hal yang tak bisa diukur uang. Memandang langit senja, menyiram tanaman sambil diam, memeluk orang tersayang tanpa terburu-buru.
berjalan tanpa tujuan selain menikmati angin. Itulah waktu yang benar-benar hidup. Dan di sanalah, paradoksnya, kekayaan sejati sering muncul. Penutup, memilih hidup yang lambat tapi bernilai. Kita hidup di dunia yang menghargai kecepatan, efisiensi, dan produktivitas. Tapi hidup bukan hanya soal cepat. Ia soal hadir. Ia soal arti. Ia soal cerita yang akan kamu kenang nanti. Ambillah waktu itu kembali. Karena jika bukan kamu yang menjaganya, dunia akan dengan senang hati mengambilnya darimu, tanpa permisi. Lihatlah kalendermu. Apa yang tertulis di sana? Deadline, rapat, jadwal antar anak. Apakah kalender itu mencerminkan hidup yang kamu inginkan? Ataukah ia hanya mencatat kewajiban-kewajiban yang kamu jalani demi bertahan? Jika waktu adalah cermin, maka ia sedang berkata jujur, inilah hidupmu. Bukan apa yang kamu pikirkan, tapi apa yang benar-benar kamu lakukan. Seseorang bisa bermimpi menjadi penulis hebat, tapi jika 365 hari tidak pernah menulis satu halaman pun, itu bukanlah identitasnya. Karena waktu tidak berdusta, ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang ingin kita jadi. Mengundang keheningan ke dalam jadwal. Keheningan bukan tanda kemalasan, ia adalah ruang tempat ide-ide besar muncul. Waktu hening membuat kita mengolah makna hidup, memahami luka dan harapan, mengingat siapa diri kita sebelum dunia mengajari kita untuk sibuk. Dalam hidup yang terlalu penuh, kita kehilangan keheningan. Padahal di sanalah kita bisa menyusun ulang arah. Menjadwalkan waktu untuk tidak melakukan apapun adalah tindakan revolusioner di zaman ini. Waktu dan relasi hadir penuh sebagai hadiah terbesar. Banyak orang berpikir memberi uang adalah tanda cinta. Tapi bagi anak, pasangan, atau sahabat, waktu jauh lebih bernilai. Waktu yang tidak terganggu, waktu tanpa layar, waktu tanpa pikiran yang melayang. Berapa kali kita duduk bersama orang tercinta, tapi pikiran kita ada di pekerjaan. Atau hadir secara fisik, tapi jiwa kita sibuk di tempat lain. Hadir penuh adalah bentuk cinta paling sederhana, dan paling sulit, di era distraksi. Seni mengucapkan tidak. Kita tidak kekurangan waktu. Kita hanya terlalu sering berkata, iya, pada hal yang tidak penting. Katakan tidak, pada ekspektasi sosial yang melelahkan. Pada ajakan yang tidak membawa nilai. Pada kebiasaan yang menyedot energi. Setiap tidak yang kita ucapkan adalah ya pada sesuatu yang lebih bermakna. Menyusun hari berdasarkan nilai. Alih-alih memulai hari dengan to-do list, mulailah dengan pertanyaan. Nilai apa yang ingin aku jalani hari ini? Apakah ini hari untuk berani, untuk mencinta, untuk istirahat? Dengan begitu, setiap jam menjadi bagian dari hidup yang punya arah. Bukan sekadar rentetan kesibukan tanpa makna. Mewariskan waktu, bukan hanya uang. Kita sibuk menyiapkan warisan finansial bagi anak-anak kita. Tapi lebih penting dari itu, warisan tentang bagaimana mereka menggunakan waktu. Tunjukkan bahwa istirahat itu penting. Percakapan lebih berharga dari perabotan mahal. Kebersamaan lebih bernilai dari kesempurnaan. Anak-anak tidak hanya meniru kata-kata kita. Mereka meniru ritme hidup kita. Waktu sebagai doa yang hidup. Setiap cara kita menggunakan waktu adalah doa. Saat kita menyempatkan membantu orang, itu doa tentang kasih. Saat kita memilih jalan lambat, itu doa tentang kesadaran. Saat kita mendengar dengan sabar, itu doa tentang kehadiran. Waktu adalah ibadah harian, dan hidup kita adalah liturgi yang ditulis perlahan. Hidup sebagai pesta yang tak bisa diulang. Bayangkan hidup sebagai satu pesta besar. Pestanya hanya sekali, tak bisa diulang. Setiap jam adalah hidangan, setiap hari adalah lagu, setiap tahun adalah pelukan perpisahan. Apakah kita benar-benar hadir dalam pesta ini? Ataukah kita hanya sibuk merekam, mengunggah, dan membandingkan? Pulanglah ke tubuhmu, rasakan momen ini, karena pesta ini tak akan ada duanya. Di ujung hidup, kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana, apa yang telah kulakukan dengan waktuku? Bukan pertanyaan tentang berapa banyak uang yang kau kumpulkan. Bukan tentang gelar atau posisi. Tapi tentang apa yang kau hadirkan ke dunia dengan waktumu. Kita semua adalah penjaga waktu. Kita menerima 1440 menit per hari. Tidak kurang, tidak lebih. Sama rata, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dikembalikan. Dan setiap hari, kita menandatangani kontrak tak tertulis. Aku akan menukar waktu ini dengan sesuatu.
Tapi apa? Mereka yang paling damai di akhir hayatnya bukan yang paling kaya, tapi yang merasa waktu mereka dihabiskan dengan baik, dengan cinta, makna, dan keberadaan yang utuh. Waktu adalah warisan yang tak kasat mata. Bayangkan anakmu berkata suatu hari nanti, "Ayahku selalu punya waktu untuk mendengarkanku." Atau pasanganmu mengingatmu sebagai seseorang yang hadir penuh, bukan sekadar sibuk memenuhi tagihan. Itulah warisan sejati, warisan yang membekas di jiwa. Kita sering diajari untuk mencari warisan materi, tapi warisan yang paling dalam tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Dunia baru dimulai dari penjaga waktu. Bayangkan dunia yang dibentuk oleh orang-orang yang menjaga waktunya dengan cinta. Yang memilih bekerja bukan karena gaji terbesar, tapi karena kontribusi terbesar. Yang hadir dalam percakapan tanpa tergesa. Yang berjalan pelan karena sadar setiap langkah adalah kehidupan. Bayangkan ekonomi yang dibangun bukan hanya untuk menghasilkan produk, tapi juga menjaga ruang hidup manusia. Bayangkan sekolah yang mengajarkan anak menghargai waktu, bukan hanya mengejar nilai. Bayangkan keluarga yang mengukur kebahagiaan bukan dari fasilitas, tapi dari waktu bersama. Semua itu mungkin, tapi hanya jika kita mulai sekarang. Menjadi revolusioner dalam keheningan, kamu tidak perlu menjadi aktivis. Tidak perlu mengubah sistem global. Cukup mulai dengan jadwal harianmu. Tambahkan 15 menit keheningan. Sisihkan waktu membaca bersama anak. Katakan, tidak, pada satu undangan agar bisa berkata, ya, pada kehadiran diri sendiri. Tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa mengubah dunia. Karena revolusi sejati bukan terjadi di jalanan, tapi di dalam hati, saat seseorang memutuskan, aku tidak ingin hidupku habis begitu saja. Waktu adalah cinta yang dipraktikkan. Jika cinta adalah kata kerja, maka waktu adalah buktinya. Kita bisa berkata, aku mencintaimu, 1.000.000 kali. Tapi 1 jam yang kita habiskan tanpa gangguan, jauh lebih berharga dari kata-kata. Kita bisa berkata, aku mencintai diriku sendiri. Tapi jika tidak pernah memberi diri waktu untuk istirahat, refleksi, dan keheningan, itu hanya lip service. Cinta butuh waktu. Cinta adalah waktu. Dan waktu, pada akhirnya, adalah bentuk cinta paling jujur. Penutup, menjadi penulis jam hidupmu sendiri. Jangan biarkan waktu dicuri oleh ambisi yang bukan milikmu. Jangan izinkan jadwalmu ditulis oleh algoritma, ekspektasi, atau ketakutan. Ambillah pena itu kembali. Tulislah sendiri. Tandai jam-jam penting dalam hidupmu. Bukan sebagai jam produktif, tapi sebagai jam bermakna. Jika satu orang bisa hidup lebih pelan dan sadar, itu sudah sebuah revolusi. Jika 1000 orang melakukannya, itu akan jadi budaya. Dan jika 1 generasi melakukannya, dunia akan berubah selamanya. Karena dunia yang terburu-buru tidak butuh lebih banyak kecepatan. Ia butuh lebih banyak orang yang tahu kapan harus berhenti, mendengar, hadir, dan mencintai. Mulailah hari ini. Tulislah waktumu dengan kejujuran. Karena tak ada warisan yang lebih indah dari hidup yang dijalani dengan sepenuhnya sadar. Terima kasih telah mengikuti bab 23 ini. Jika Anda merasa tersentuh oleh narasi ini, ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Renungkan, apakah kamu telah memberi waktumu makna sejati hari ini? Jika kamu merasa konten ini berharga, bantu kami menyebarkan pesan ini. Tekan tombol like agar kami tahu kamu peduli. Klik subscribe untuk tetap terhubung dalam perjalanan refleksi dan kebijaksanaan keuangan kita. Aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan bab-bab selanjutnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu cintai, karena mungkin, inilah momen waktu yang bisa mengubah hidup mereka. Tulis di komentar, apa satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menghargai waktumu lebih baik? Dan jika kamu ingin mendalami lebih banyak narasi seperti ini, cek playlist kami, The Psychology of Money, tempat kami menelusuri sisi terdalam dari uang, waktu, dan makna hidup. Terima kasih telah hadir sepenuhnya, dengan waktu dan perhatianmu. Sampai jumpa di bab selanjutnya.